Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang data. Apa itu data? Mungkin kita sudah sering mendengar kata ini. Kita bisa temukan kata ini dimanapun, kapanpun. Namun, tahukah kamu apa itu data? Data sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan fakta. Kumpulan fakta dari sesuatu. Seperti angka atau bilangan. Contoh, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan. Biasanya dipakai untuk menghitung jumlah dari benda yang tidak dapat dibagi. Misalnya, saya punya 2 buah baju. Saya punya 2 buah mobil misalnya. Kan nggak mungkin gitu ya. Kita bilang saya punya 2,5 baju, saya punya 2,5 mobil. Itu kan nggak mungkin. Karena yang namanya baju dan mobil itu nggak bisa dipecah. Lalu ada juga yang namanya bilangan desimal. Nah, kalau bilangan ini tuh dia adalah bilangan yang punya pecahan satuan di belakangnya. Misalnya saya beli beras setengah kilo. Nah, 0,5 itu kan bilangan desimal ya. Lalu misalnya saya beli minyak goreng 7/4 liter misalnya. Itu juga termasuk bilangan desimal. Jadi bilangan desimal itu yang mengandung pecahan. Lalu berikutnya bisa juga sebagai nilai uang. Jadi kalau teman-teman lihat yang namanya uang itu adalah sesuatu yang nggak terpisahkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai uang sendiri itu adalah merupakan data juga. Lalu yang berikutnya, karakter. Nah, karakter itu apa sih? Karakter itu adalah data yang di dalamnya terdiri dari huruf, angka, atau karakter spesial lainnya. Karakter spesial itu misalnya spasi, tanda plus, tanda minus, kurung buka, kurang tutup, tanda tanya, tanda seru, kurung kurawal, detik, koma, garis miring, dan masih banyak yang lain. Itu contoh karakter spesial. Beberapa contohnya adalah nama misalnya. Misalkan nama saya Hari Jem. Nah, itu tuh terdiri dari huruf dan spesial karakter. Spesial karakternya adalah spasi. Lalu yang berikutnya ada yang namanya alamat. Nah, setiap orang pasti punya alamat ya. Nah, alamat itu sendiri bisa terdiri dari huruf, angka, atau spesial karakter. Misalnya spasi, tanda strip, garis miring, atau yang lain. Lalu berikutnya ada nomor telepon. Nah, saya sering kali mendapatkan pertanyaan, kenapa yang namanya nomor telepon itu nggak dimasukin ke data yang bertipe angka atau bilangan. Nah, saya akan coba jelaskan alasannya. Yang namanya nomor telepon itu kan kadang nggak hanya tersusun dari angka gitu. Kalau kita lihat di daftar telepon di smartphone kita misalnya, kan itu ada kombinasi antara angka dan spasi misalnya, atau strip ya, biasanya seperti itu. Jadi itu kenapa saya masukkan nomor telepon itu ke dalam kategori karakter, karena dia bisa diisikan karakter yang spesial di dalamnya. Lalu berikutnya pekerjaan. Nah, untuk pekerjaan sendiri itu bisa juga terdiri dari huruf dan karakter spesial. Misalnya pekerjaannya adalah dokter gigi misalnya.
Jadi di dalam kata dokter gigi itu ada huruf dan spasi. Seperti itu. Lalu bisa juga hobi. Hobi juga sama seperti nama dan pekerjaan, terdiri dari huruf dan karakter spesial. Misalnya hobi saya main sepak bola, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya alamat email. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah tahu bagaimana contoh sebuah alamat email. Jadi tersusun dari huruf, angka, tanda titik, lalu tanda @ itu huruf A yang dilingkari, yang biasa kita lihat pada alamat email. Lalu yang berikutnya masih dalam kategori karakter. Data itu juga bisa berupa fakta seperti keterangan atau penjelasan atau informasi tambahan, atau berita juga bisa. Nah, di dalam keterangan, info, penjelasan atau berita itu bisa macam-macam ya. Mulai dari huruf, dari angka sampai spesial karakter ada semua di situ. Lalu yang berikutnya ada hasil pengamatan. Jadi misalnya hasil pengamatan riset, hasil pengamatan percobaan, hasil pengamatan terhadap sebuah kegiatan, perilaku, lalu pengamatan terhadap fenomena alam misalnya, itu juga merupakan data. Jadi data itu adalah fakta yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini melalui hasil pengamatan misalnya. Lalu yang berikutnya ada pengukuran. Data juga bisa merupakan fakta yang berbentuk pengukuran, hasil pengukuran. Misalnya pengukuran tinggi badan, pengukuran suhu tubuh, pengukuran lebar, luas, panjang, tinggi, volume. Masih banyak lagi. Selain itu ada satu lagi contoh data, yaitu waktu. Waktu itu sendiri terbagi jadi dua bagian, yaitu hari, tanggal, dan jam. Hari tanggal itu misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. Lalu tanggal itu berisi tentang hari, lalu bulan, lalu tahun. Lalu jam sendiri itu terdiri dari jam, menit, dan detik. Itu semua adalah data, itu semua adalah kumpulan fakta. Misalnya hari ini tanggal 6 Agustus 2022. 2020. Dan pada saat video ini dibuat menunjukkan jam 6:22. Itu adalah data, itu adalah fakta. Jadi kurang lebih penjelasan data seperti itu. Jadi data adalah kumpulan fakta seperti angka atau bilangan atau karakter atau waktu. Jadi itu adalah data, itu adalah macam-macam data yang seringkali kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebelum kita masuk ke materi informasi, kita harus belajar dulu nih, data itu apa. Karena data sendiri adalah elemen yang sangat penting yang dibutuhkan pada sebuah informasi. Nah, untuk pembahasan informasi sendiri akan kita bahas di video kita yang selanjutnya, yaitu tentang materi informasi. Demikian penjelasan tentang data yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda mau meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan dan melihat video ini. Apabila Anda menyukai channel ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.